OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2141 sampai bab 2142. Tidak lama kemudian mereka berdua keluar. Tapi Yu Zhen berkata kepada Li Fugui dengan sedikit cemburu, "Fugui, kamu selalu adil dalam melakukan sesuatu. Mengapa kamu menjadi semakin berlebihan sekarang? Setiap kali saya menemukan sesuatu, saya mendiskusikannya dengan duo-duo terlebih dahulu. Apakah kamu pikir kamu hanya memandang rendah aku dan Ibu Pertiwi? Oh, dan Jenny, Ratu Darah, dari segi kekuatan, kita bertiga tidak lebih buruk dari duo-duo. Kan, Li Fugui benar-benar mengabaikan Yu Zhen dan yang lainnya akhir-akhir ini. Tapi ini bukanlah niat awal Li Fugui. Ia juga ingin berbagi hujan dan embun. Tapi tidak ada apa-apa. Ada terlalu banyak hal yang berantakan akhir-akhir ini, dan dia tidak berniat memikirkannya sama sekali. Saat ini, Yu Zhen mengeluh. Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Yu Zhen, kamu terlalu khawatir. Duo-duo dan aku naik ke atas hanya untuk membahas masalah yang berkaitan dengan pengangkutan bahan obat. Juga, ini sudah larut, dan aku tidak akan membiarkanmu datang ikut aku. Aku ingin kamu istirahat lebih awal." Li Fugui baru saja selesai berbicara. Yu Zhen berkata dengan lantang, "Tidak, kami tidak lelah. Selain itu, kami juga dapat membantu Anda mengangkut bahan obat, kan? Ngomong-ngomong, coba saya lihat. Sebenarnya kami tidak perlu menemukannya sangat banyak, selama bahan obat sampai di bandara terdekat. Kita bisa meminta Zentian Hou atau Unicorn untuk membawa bahan obat langsung ke kota Nanshan." Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Kamu sedikit gila. Alasan mengapa kami menggunakan Thunderous Roar dan Unicorn berkali-kali sebelumnya adalah karena tempat itu sepi. Negara, dulunya orang-orang biasa kerumunan melihat Unicorn dan raungan yang menghancurkan langit terbang di atas kepala mereka. Dan pemandangan yang menghalangi langit akan membuat takut orang-orang di sini sampai mati." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Baiklah. Karena kamu ingin naik, maka datanglah bersama. Kamarku cukup luas untuk kamu istirahat bersama." Guru Chang Qiong dan Teng Si mendengarkan dengan tercengang. Kedua lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Apakah semua anak muda ini bersenang-senang? Mereka berpikir begitu, tapi sulit untuk mengatakan itu. Saya hanya bisa melihat dari bawah saat Li Fugui memimpin sekelompok gadis ke atas. Namun kenyataannya berbeda dengan apa yang dipikirkan Chang Qiong dan Master Teng Snack. Li Fugui membawa beberapa gadis ke kamar dan meminta mereka duduk terlebih dahulu. Kemudian dia bersandar di sofa dan berkata terus terang kepada Hua Duo-Duo dan yang lainnya, "Awalnya, saya hanya berencana datang dengan Duo-Duo untuk membicarakan tentang transportasi. Tetapi karena kalian semua ada di sini, saya hanya ingin memberitahu Anda sesuatu tentang senjata ajaib itu." Kali ini aku dan Miaoyu tiba di kota Nanshan dan sekali lagi mendengar rumor tentang 1000 Palladium darah naga jauh di dalam laut Nanshan. Satu hal yang pasti sekarang adalah Tanjung Laut memang terletak di laut Nanshan, tapi secara spesifik belum jelas. Lokasinya masih belum diketahui. Selain itu, 1000 Palladium darah naga pasti berada di laut Nanshan. Dan selain dari puluhan ribu orang di kota Nanshan yang merupakan penjaga darah naga, 1000 Palladium juga ada di laut dalam. Di antara mereka, ada juga binatang spiritual yang melindungi mereka. Jadi, setelah bahan obat dikirimkan dan kami selesai menyembuhkan wabah pada orang-orang di kota Nanshan, kami akan pergi ke laut dalam untuk mencari keberadaan Palladium 1000 darah naga. Saat ini, Hua Duo-Duo menjadi penasaran. Ditanya, "Fugui, bukankah menurutmu Maxi dan Miaoyu tidak mengetahui koordinat spesifik Tanjung Laut?"
Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya dan berkata dengan serius, "Saya tidak begitu jelas tentang ini, tapi saya pikir mereka jika dia mengetahuinya, dia pasti akan menceritakannya." Yu Zhen cukup pintar. Mendengar ini, dia memutar matanya dan berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, tidakkah kamu ingin berbicara dengan duo-duo tentang transportasi? Setelah berbicara begitu banyak, saya belum melihat kamu mengatakan detail apapun tentang transportasi." Kepala yang besar, dia memandang Yu Zhen dan menjelaskan, "Bukankah aku ingin mengungkapkan pikiranku dulu? Mengenai transportasi, aku sudah memberitahu Miao Yu ketika aku kembali. Miao Yu akan mengatur kendaraan dan bandara untuk kita. Untuk membiarkan duo-duo dan Sister Ming berkomunikasi dengan hati-hati, sehingga Sister Ming dapat mengirim seseorang untuk mengirimkan bahan obat sesegera mungkin." Li Fugui sedang berpikir dalam hatinya. Saat ini, faktor terbesar yang menghalanginya menjadi manusia ikan adalah Huaduo. Jika dia tidak segera menghilangkan hambatan ini, itu pasti akan mempengaruhi kecepatan menemukan 1000 palladium darah naga. Huaduo jelas kecewa dengan jawaban Li Fugui, tapi dia bisa mengerti. Siapa yang membuat Li Fugui memiliki terlalu banyak wanita di sekitarnya? Sekarang Li Fugui membawanya bersamanya setiap kali dia bepergian. Wanita manapun pasti iri, apalagi gadis seperti Yu Zhen dan Dimu. Meskipun dia sangat ingin bersama Li Fugui sekarang, bisa dibayangkan Li Fugui memiliki hal yang lebih penting untuk diselesaikan sekarang. Selain itu, Yu Zhen dan yang lainnya pasti tidak akan pergi dengan mudah malam ini. Jika banyak gadis yang menemani Li Fugui bersama, ini pasti akan membuat Li Fugui merasa lelah. Jika Li Fugui bertemu lawan yang kuat selanjutnya dan kekuatannya melemah karena dia ingin membuat mereka bahagia, dan pada akhirnya berujung pada kekalahan, maka dia akan menjadi orang berdosa selamanya. Pikirkan ini. Huaduo perlahan-lahan memulihkan pikiran yang berantakan itu, dan kemudian berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, Sister Ming telah mengatur penerbangannya. Selain itu, sebelum Anda kembali, saya juga menelepon Sister Gao. Sister Gao mengikuti instruksi Anda. Daftarnya bahan obat yang diberikan kepadanya dan obat-obatan telah dimuat ke truk dan dikirim ke kota Jiangnan. Jika tidak ada yang salah, kumpulan obat mujarab ini mungkin akan tiba di bandara terdekat sore ini. Ini harus dikirim ke Nanjing di malam, di Sancheng." Begitu Huaduo selesai berbicara, Li Fugui berkata terus terang, "Dalam hal ini, ada satu hal lagi yang tersisa." Huaduo bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui. Li Fugui berkata terus terang, "Saya pikir jika memungkinkan, biarkan Kapten Meng memimpin lusinan orang untuk mengawal kumpulan bahan obat ini." Huaduo mengerutkan kening, meskipun lamaran Li Fugui terasa tidak perlu. Tapi saya harus mengatakan bahwa ini lebih aman. Bagaimanapun, wilayah tempat mereka berada sekarang adalah negeri Aolai. Tempat ini tidak hanya miskin, tapi juga agak kacau. Jika selama pengangkutan, kami bertemu dengan perampok atau sejenisnya, dan tentara di bawah Kemirv bukan tandingan pihak lain, dan bahan obat hilang, itu akan sangat memalukan. Hampir 1000 kavaleri Tiongkok menjaga pelabuhan, tetapi mereka gagal menyelamatkan sejumlah bahan obat. Jika hal semacam ini menyebar, tidak hanya wajah Li Fugui yang akan hilang, tapi wajah seluruh Tiongkok. Oke, saya akan menelepon Kapten Meng sekarang dan memintanya untuk memilih lusinan tentara dengan kualitas yang sangat baik. Selain itu, Anda harus meminta Miao Yu untuk mengatur mobilnya sesegera mungkin, memuat truk dan mengirimkan bahan obat. Setelah melihat ekspresi wajah Kapten Meng, si Mirv berkata dengan dingin, "Saya akan memberikannya kepada Anda hidup sekarang. Sejujurnya, saya tidak ingin memperburuk keadaan."
Jika Anda benar-benar ingin membuat segalanya lebih kecil, saya dapat membiarkan Anda meletakkan senjata Anda dan pergi dari sini. Faktanya, pikiran Siemierv adalah berbeda, Kapten Meng juga sama. Kapten Meng tidak berani menembak, Siemierv tidak berani menyakiti Kapten Meng dan yang lainnya. Tiongkok yang kuat, itu bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi oleh karami kecil seperti mereka. Jika kita benar-benar membunuh salah satu anak buah Kapten Meng di sini. Sampai saat itu, belum lagi dia masih menjadi pemimpin negara. Mereka takut seluruh negara Aolai mereka akan hilang dari peta dunia. Kapten Meng menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin. Dia berbalik dan melihat bahan obat di pesawat, lalu bertanya dengan serius kepada Siemierv, Tuan Siemierv, apakah Anda tidak ingin menghentikan Nan? Apakah ada wabah di kota San? Lagi pula, penduduk kota Nansan dianggap sebagai bangsamu. Apakah itu berarti kamu bisa menyaksikan mereka hidup di air dan api? Itu, saya berpikir, dan berkata dengan keras, saya benar-benar minta maaf. Ini urusan kami, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda. Sekarang, saya hanya punya satu permintaan, agar Anda segera meninggalkan bandara, atau kalau tidak, aku akan membunuh pesawatmu bersama-sama. Siemierv tidak menyelesaikan kata-katanya, moncong tank di sekitarnya semuanya diarahkan ke pesawat. Kapten Meng dipenuhi kecemasan. Jauh di lubuk hatiku, aku hanya bisa menghela nafas. Lagi pula, ini adalah game ke-6. Apa yang kamu lakukan setiap hari, pantas saja. Ini begitu misterius. Sebuah bencana. Direktur Hua, apakah kamu tidak menyakitiku? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kapten Meng terus bertanya pada dirinya sendiri jauh di dalam hatinya. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, tanpa diduga, tawa Li Fugui tiba. Tiba terdengar dari kejauhan, haha, Tuan Siemierv, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, ini masalah besar, bagaimana kamu bisa mengerahkan semua tankmu di sini? Sudah, seperti hantu. Li Fugui dan Hua Duo muncul kurang dari 20 meter dari Siemierv tanpa ada yang menyadarinya. Kemirv terkejut, tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana Li Fugui dan Hua Duo datang. Setelah tentara di bawah Sermier mendengar gerakan tersebut, Li Fugui telah tiba di depan Sermier sebelum mereka dapat mengarahkan senjatanya ke Li Fugui. Sambil berdiri diam, Li Fugui memanfaatkan situasi tersebut dan meraih pergelangan tangan Siemierv, dan terus tersenyum padanya. Tuan Siemierv, jika ada yang bisa kita diskusikan, Anda tahu bahwa ada beberapa hal kecil yang terjadi di antara kita. Kesalahpahaman, saya pikir kita akan bertarung di sini. Lagi pula, aku, Li Fugui, tidak meremehkanmu hari ini. Dilihat dari tempat kejadian, lusinan tankmu memang sangat kuat. Tapi jangan lupa, selama kamu berani menembakkan meriam di sini, kapal yang berlabuh di pelabuhan juga akan berani. Lagi pula, jika kapal kita menembakkan meriam, itu tidak lagi disebut bandara, apalagi ibu kotamu semuanya tertutup oleh tembakan artileri dalam sekejap, kan? Siemierv mengertakkan gigi bajanya, menghadapi ancaman Li Fugui. Dia bertanya dengan lantang, apakah kamu benar-benar berniat berperang dengan kami? Li Fugui berkata sambil tersenyum, jangan salah paham, berperang sama sekali tidak mungkin. Bersambung.